Halo, saya Besa Putra. Selamat datang di channel yang membahas segala sesuatu tentang TV series dan film-film seru. Di video ini kembali lagi saya mau ngomongin sebuah series Netflix dari Spanyol berbahasa Spanyol, judulnya Elite. Atau kalau di Spanyol bacanya itu Elite. Waktu video ini dibuat, Elite udah jalan 2 season dan sekarang saya akan menumpahkan semua pendapat saya mengenai Elite 2 seasonnya secara keseluruhan. Baiklah, langsung aja kita mulai. Elite menceritakan tentang 3 anak yang harus pindah sekolah karena sekolah lamanya digusur. Mereka bertiga mendapatkan beasiswa untuk pindah ke sekolah yang dipenuhi dengan anak-anak orang kaya atau kaum elit. Bisa ditebak dong apa yang terjadi selanjutnya? Mereka bertiga kemudian harus beradaptasi dengan lingkungan mereka. Karena pada dasarnya mereka adalah anak orang miskin dan teman-teman mereka adalah anak orang kaya yang gak terlalu welcome dengan kedatangan mereka. Nah, benang merahnya di series ini adalah membongkar misteri kasus pembunuhan seorang siswa di sekolah itu. Dan mereka kemudian saling mencurigai satu sama lain karena masing-masing dari mereka punya alibi untuk membunuh. Kalau saya nilai, menurut saya ya, series ini mirip dengan Riverdale season pertama. Bukan artinya sama secara keseluruhan, enggak. Saya pribadi fans Riverdale dari Riverdale season pertama yang waktu ditayangin di channel CW sampai akhirnya dia tayang di Netflix. Yang sama adalah dari segi plot atau alur cerita yang maju mundur. Dan cara mereka merunutkan kronologi kejadian demi kejadian sampai akhirnya kasus pembunuhan itu terungkap. Itu juga yang menjadikan Elite bukan serial remaja anak SMA yang klise. Walaupun goalnya adalah menguak misteri pembunuhan, tapi di antara plot kronologi, mereka menyisipkan adegan-adegan seperti love drama, party, dan adegan-adegan pemanis lainnya yang mendukung sebab kejadian pembunuhan itu. Jadi yang awalnya melebar, lama-lama akan mengerucut ke ending. Keren gitu. Jadi seperti yang saya bilang di awal, formulanya seperti Riverdale tapi berbeda dari segi cerita. Acting pemainnya juga totalitas ya. Beberapa aktor masih muda juga. Kebanyakan dari mereka masih good looking yang buat saya betah nonton. Apalagi ada Esther Expasito yang meranin Clara. Sekarang lagi dirumorkan pacaran sama Karim Benzema. Wow, ini channel review TV series atau channel gosip nih? Kemudian beberapa terlihat familiar karena main di serial Money Heist atau La Casa de Papel. Ada Miguel Herrán, kemudian Jamie Lorente, dan ada Maria Pedraza juga. Kebanyakan nonton TV series Spanyol ini saya jadi paham beberapa kosakatanya ya. Kayak escuela, artinya sekolah. Agua, air. Kemudian gratis, sama ya gratis. Lalu chaqueta, jaket. Apalagi ya? Por favor, artinya tolong. Por favor, subscribe channel ini. Menariknya di season 1 ini, saya ngerasa nggak ada karakter sentral. Semuanya punya peran penting sendiri, semuanya punya screen time yang merata. Dari situ saya pelan-pelan bisa mengenali ya, yang mana karakter protagonis, yang mana karakter antagonis, yang mana yang foil, yang mana yang katalis. Nah, kalau di season 2 beda. Season 2 itu fokusnya ke karakter Samu. Karakter developmentnya juga bagus ya, seiring dengan misteri pembunuhan yang mulai menunjukkan beberapa titik terang karena investigasi kepolisian. Twist yang disajikan juga banyak banget yang buat saya pengen lanjut lagi ke episode berikutnya, lanjut lagi, lanjut terus tanpa sadar habis juga satu season. Yang saya nggak suka di series ini adalah adegan seksnya yang terlalu banyak. Bukan saya nggak suka, saya suka lah. Gini, maksud saya itu terlalu banyak dan terlalu repetitif. Polanya kurang lebih begini nih, ketika mereka menjalani suatu hubungan, kemudian di hubungan itu ada konflik, mereka bertengkar, kemudian mereka saling membenci sebentar, lalu mereka saling maaf-maafan, lalu hepsek. Nanti gitu lagi, bertengkar lagi, kemudian minta maaf, baikan, ciuman. Besoknya salah satu ada yang buat kesal pasangannya, lalu dikejar lagi, baikan lagi, ciuman lagi, ya begitu seterusnya. Lama-lama saya lihatnya tuh bosan men, beneran terlalu banyak. Kayak nggak ada ide untuk adegan yang lebih penting gitu. Dan saya ada sedikit kritik mengenai serial ini. Terserah buat kalian yang menganggap ini adalah bagian dari review atau enggak, tapi saya mau menyuarakan ini. Dan ini mungkin mengandung sedikit spoiler. Saya udah nggak heran lagi ya kalau film-film atau series di luar sana yang menggambarkan Muslim itu, terutama dari Arab, sebagai teroris. Itu udah biasa. Mungkin Elite bisa dibilang sebuah serial yang paling lumayan dalam menggambarkan karakter Muslim di TV. Tapi boleh saya bilang penulisnya juga membuat serial ini terlalu stereotip sama remaja Muslim lewat karakter Omar dan Nadia.
Ini apa yang saya tangkap ya, remaja muslim di Spanyol digambarkan sebagai remaja yang terkekang karena agamanya. Padahal in real life banyak kok dari mereka yang merasa aman dan nyaman untuk hidup dengan agama mereka ketika mereka berada di lingkungan negara barat. Nadia yang awalnya berhijab, kemudian lepas hijab, seperti memperlihatkan simbol kebebasan karena setelah dia lepas hijab dia nggak canggung buat minum wine atau have sex atau ikutan party. Ditambah lagi orang tua mereka di series ini kan digambarkan sebagai orang tua yang mengekang dan terlalu ketat sama anak-anaknya. It's okay sih, mungkin orang tua kita juga begitu. Tapi saya nggak pernah lihat ada adegan di mana Omar dan Nadia duduk bersama orang tuanya, kemudian mereka membahas pertentangan budaya di Spanyol dan di rumah mereka. Masalahnya juga ada di karakter Nadia. Di satu sisi, Nadia ini seperti anak yang punya iman, dia berbakti kepada orang tuanya. Tapi di satu sisi, Nadia ini digambarkan sebagai karakter yang pengen mengalami hal-hal yang teman-temannya alami, seperti berpacaran dan berpesta. Kalau dia karakter yang berbakti dan beriman, mestinya dia nggak perlu mabok atau have sex. Begitu juga sebaliknya, kalau Nadia dalam tanda kutip nakal, buat aja dia sekalian kayak Omar, kan beres. Setelah saya riset, ternyata masalahnya adalah nggak ada satupun penulis muslim di serial ini. Wajar aja sih, kalau aja produsernya ini mau mempertimbangkan untuk menggunakan atau memakai penulis muslim, atau paling nggak menyewa konsultan lah, supaya mereka itu bisa membuat sebuah cerita tentang remaja muslim di Spanyol yang nggak mengarah ke Islamofobia atau yang nggak terlalu stereotip. Semua representasi tentang remaja Islam di serial ini saya bisa bilang nggak semuanya bagus. Sebagai orang yang suka nonton film, saya tuh pengen juga ya segala stereotip tentang muslim ataupun kepercayaan apapun itu nggak usah dibuat lagi lah. Mestinya dihilangin aja deh, karena kan film ini dibuat untuk semua orang, bukan untuk menyinggung satu ras atau agama tertentu kan. Itu aja sih kritiknya, tapi nggak nurunin minat saya buat nerusin series ini ke season 3 yang akan tayang tanggal 13 Maret nanti di Netflix. Saya udah lihat trailer season 3-nya, nggak tahu kalian udah nonton atau belum, tapi kalau saya lihat trailernya itu polanya jadi lebih mirip dan mengingatkan saya ke serial 13 Reasons Why. Tapi nggak tahu juga sih, nanti kita lihat aja pas udah tayang. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan tentang series Elite. Saya mau tahu pendapat kalian, jadi tuliskan pendapat kalian tentang series Elite di kolom komentar. Dan upcoming review akan ada ulasan tentang Narcos, kemudian I'm Not Okay With This, dan Kingdom. Jadi pastikan kalau kalian suka dengan channel ini karena kontennya dan gak mau ketinggalan video saya yang lain, you know what to do. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Saya apresiasi semua komentar positif dan dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Abesa Putra, to be continued.